Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Andini, saya dari kelas G jurusan Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu tentang pendekatan filsafat hukum, ilmu sosial. Beberapa pendapat mengatakan karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat hukum pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Hukum sebagai objek dari filsafat hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuasaan pemikiran, disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak perilakuan yang pantas atau diharapkan. Tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. Proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Sikap tindak ajak atau perilakuan yang teratur, yakni perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan masyarakat secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengkoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Perubahan hukum sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola, perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber dari sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.